pasal ke yang sudah dibuku boleh kita di muka surat 27. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya man huwa
المسبح من أحشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair. Keputusan yang bijak. Dan itu selepas 5 menit masuk ke rumah tengok ternyata sudah teduh. Jadi rasa seperti tidak betul juga buat keputusan. Kita naik ke atas, tapi setelah kita tunggu hujan gerimisnya sudah teduh, tapi diganti dengan suasana cerah dan terang benderang. Seandainya kita masih di bawah, kita kena naik ke atas juga. Kenapa? Karena sudah panas. Nah, jadi keputusan tadi itu betul dan mu'tamad. Alhamdulillah. Jadi tidak tersalah buat keputusan. Bukannya setakat lari daripada rahmat, juga lari daripada panas. Itu lari daripada azab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muslimat, matikan handphone terlebih dahulu. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Mudah-mudahan sampai kepada rakaat yang kedua dengan kunutnya. Jadi tidak ada sembarang peralatan komunikasi. Mungkin ini diantara daripada kelainan majlis yang kita adakan, agar bagaimana kita mampu untuk memberikan tumpuan dan perhatian kepada pengajian, kepada zikir, kepada ibadah, dan mampu dengan kita memposisikan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Office untuk urusan komunikasi dan juga dengan hubungan kita dengan dunia luar. Office untuk keperluan kita menunjang kehidupan dan juga membicarakan tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan bisnis dan juga dengan ekonomi, ataupun juga dengan politik dan juga dengan budaya. Masjid kita kondisikan sebagaimana fungsinya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ulama mengatakan masjid itu tidak mesti harus masjid yang ada kubah dan juga yang ada menaranya. Ta'rif daripada majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah. Rumah Allah itu dalam definisinya kullu makanin tahirin, tiap tempat yang suci. Jadi secara pasti tempat kita berkumpul sekarang ini disebut juga Baitullah, rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik. Kalau seandainya bukan karena saya, bukan karena saya, tapi satu karena ilmu, yang kedua karena hadis, yang ketiga para malaikat, yang keempat kita nak buktikan kami juga boleh, dan juga dengan kita mampu untuk mengkondisikan suasana dan keadaan yang pada waktu kita lagi sedang berkumpul dalam majlis-majlis yang seperti ini, mampu untuk memberikan penghormatan, takdim, ijlal dan takrim kepada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tetangga. Hadis yang diriwayatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yu'min fal yukrim dhaifahu, riwayat fal yukrim jarahu, riwayat fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah memperkatakan yang baik atau senyap. Yang kedua, hendaklah memuliakan para tetamu-tetamunya. Ini para hadirin yang hadirlah tetamu-tetamu kita. Kita punya kewajiban untuk kita meraihkan, untuk kita menghormati, untuk kita menghargai mereka yang berada di samping kita.
mungkin dengan yang paling kecil, mungkin yang janggutnya hanya 3 helai, mungkin juga yang berperawakan kecil dan kerdil, mungkin juga yang paling hudu, mungkin juga yang jelek. Tapi kita tidak tahu siapa yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi kita tidak tahu dengan siapa nanti kita akan ditolong. Apakah kira-kira dengan Tan Serinya, apakah dengan datuknya, apakah kira-kira dengan maulananya, apakah kira-kira dengan kiainya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang bagaimana posisi dan kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan-jangan dengan manusia kerdil yang kita pandang sinis, yang kita pandang rendah, yang sehingga dengan kita tidak hirau dan juga tidak peduli dalam pergerakan kita, justru dia ternyata sudah ada jaminan surga atau juga sudah ada jaminan masuk surga bighairi hisab. Dan juga siapa tahu ternyata dia yang akan menonton, yang akan menarik, yang akan membawa dan menyelamatkan kita, atau yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Nih, kalau kita letakkan dalam kepala kita, dalam benak ingatan kita, di mana saja kita berada, hatta pada waktu kita depan pembantu, hatta pada waktu kita depan orang yang miskin, hatta yang walaupun di depan orang yang paling kerdil, yang tidak memiliki sembarang kemewahan hidup, kita akan sopan, kita akan santun, kita akan baik di hadapan mereka. Kenapa? Jangan-jangan insan manusia yang kerdil ini yang akan menarik tanganku, membawaku ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Kenapa? Sayyidina Uwaisunil Qarni, Sayyidina Bilal Al-Habashi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Maktum, kumpulan orang-orang miskin yang cacatnya ada, yang butanya ada, yang pincangnya ada, yang mengantuknya ada. Bukan, jangan mengantuk, jangan, paling tak boleh tengok orang mengantuk. Jadi kalau ngantuk tuh pusing-pusing lah, kepalanya tuh tak boleh konsentrasi, kadang-kadang terubah-ubah, teranjak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa tadi yang kerdilnya yang tersebut? Tadi jadi kumpulan yang pincang, yang buta, yang kerdil, yang miskin, justru Nabi kita dapat teguran daripada Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan, sertakan diri kamu bersama kumpulan yang berdoa, yang memohon, yang berzikir kepada Allah Jalla wa Ala pada tiap pagi dan petang. Bukan dengan seumpama Sayyidina Utsman, bukan dengan seumpama Sayyidina Abdurrahman, bukan dengan seumpama Sayyidina Ali, bukan dengan seumpama Sayyidina Abu Bakar, bukan dengan kumpulan kibarus sahabat. Nabi kita ditarik dan dipanggil untuk duduk sekali dengan siapa-siapa saja. Apakah dengan koprat-koprat, dengan menteri-menteri, dan juga dengan orang yang mempunyai kedudukan tinggi? Tidak. Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi miskin-miskinnya mereka, miskin hanya ekonominya, miskin hanya keuangannya. Tapi mereka kaya raya dengan makrifah, kaya raya dengan ibadah, kaya raya dengan zikir, kaya raya dengan doa, rintihan dan munajatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi insyaallah tak lama mana dalam majelis-majelis seperti ini, baik kita di sini atau juga di mana saja kita berada, kondisikan, kita suasanakan, kita kondisikan. Satu, duduk. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, tumpuan dan perhatian agar segala-galanya itu terlaksana dengan baik, fokus dengan tumpuan yang bagus. Kita tadi dah rukuk dan i'tidal pada waktu kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan dengan buku. Ada pinjam satu, ada habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panduan bacaan dalam sembahyang. Mungkin salah informasi, harganya RM5. 5. Berapa? 7. 5 saja. 5. Nak bayar 10 tak apa. Tapi harganya 5 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan dalam sembahyang. Ini mungkin dalam setengah jam saya akan ambil waktu untuk mengulas isi kandungan yang ada di dalam buku panduan ini. Yang ada ya alhamdulillah, yang tidak ada dengan saja nanti menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Berpanduan dengan hadis yang pertama, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman wal yaqul wal ya ummakuma akbarukuma.
Imam itu penjamin, sedangkan muadzin itulah orang yang amanah dan jujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh harus orang yang amanah. Sebab kalau tidak amanah, perutnya lapar misalnya, belum lagi masuk maghrib dia sudah azan. Akhirnya kita di rumah pada Allahumma lakal sumtu wa bika amantu alhamdulillah rabbil alamin. Makan. Kira-kira dalam 10 menit ke depan baru kedengar azan daripada masjid sana. Azan yang tadi itu apa? Muadzinnya kelaparan. Akhirnya azan sebelum waktu. Oh, jadi muadzin kena amanah dan jujur, satu dengan waktu. Kemudian yang kedua, kemana? Kenapa amanah dan jujur? Sebab dahulu muadzin ketika mengumandang azan mereka akan naik ke menara. Naik ke menara kan ternampak rumah yang terbuka, bilik yang terbuka, tandas yang terbuka, dapur yang terbuka. Maka mata akan tengok sana sini. Nabi kita bersabda, innama ju'ilal istizanu min ajlin nazar. Istizan minta izin itu justru untuk menjaga tatapan pandangan mata melihat. Kenapa kita assalamualaikum? Kenapa kita minta izin? Kenapa kita minta kebenaran? Untuk menjaga tatapan pandangan mata kita agar tidak menatap, agar tidak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ya, kita santai di rumah kita. Mungkin kita pakai kain, mungkin kita pakai santai saja. Ya rumah kita, bukan rumah orang lain. Maka saat ketika muadzin tadi itu naik, mungkin tuh nampak sebelah sana, ya Allah, tuh dengan keluarga yang di sana, tuh dengan anak darah yang di situ, tuh dengan anak gadis yang di sana, itu dengan keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas satu tatapan yang tidak tepat dan juga yang tidak bagus. Yang menarik, Nabi kita bersabda, wal imamu dhamin. Dan imam itu bertanggung jawab, berat tanggung jawab menjadi imam. Jangan sampai hanya mengandalkan suara yang merdu, bacaan yang fasih, tartil dan rentak yang mantap, tapi tidak benar bertafakur tentang hukum akam yang berkenaan dengan jamaah dan jumu'ah, atau yang berkenaan dengan imam dan makmum, dan juga dalam melaksanakan sembahyang berjamaah. Bacaannya jadi yang seperti tadi itu nampak kelihatan kecil, tapi kita nakkan kesempurnaan kepada sembahyang makmum di belakang. Waladhdallin, amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Ceritanya cantik, isi kandungan jambu juga cantik, tapi tetap pahalanya sedikit. Kita tak nak bagi makmum pahala yang sedikit saat ketika dengan kita mendapatkan amanah daripada orang ramai untuk kita menjadi imam dhamin, untuk menanggungkan fatihah orang yang masbuk, dhamin untuk melengkapi kekurangan makmum di belakang. Mungkin ada yang baca tasyahudnya tidak lengkap, mungkin juga ada yang terlupa baca kunut, terlupa atau juga tidak mengaminkan kunut, atau juga ada yang terlupa bacaannya. Maka dengan adanya imam itu akan bertanggung jawab untuk kelengkapan dan kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Jadi mukadimah yang saya masukkan di sini panjang. Ini memerlukan waktu yang agak cukup lumayan panjang. Min hadzal muntalaq, daripada perbincangan tadi itu, maka tidak sepatutnya seseorang itu tampil ke depan menjadi imam, atau juga dilantik untuk menjadi imam, atau menerima pelantikan daripada orang ramai, illa liman kamulat ahliyatuh, kecuali bagi orang yang sudah sempurna kelayakannya, bagus akhlaknya, bagus perangainya. Ya Allah, jadi imam tapi tengok benda-benda lucakan tidak cantik, atau juga bermain cinta, melakukan hubungan, atau kita sebut dengan bahasa bermata air dengan perempuan, pakai t-shirt, kadang-kadang tak pakai kopiah, tak pakai apa. Nanti pada waktu sampai ke masjid ambil jubah yang ada di masjid, pakai, udah Allahu Akbar. Nanti lepas tu keluar lagi. Nah,
kita enakan yang ada komitmennya. Jadi zahir luar dalamnya sama, tidak ada perbedaannya. Jadi yang kita harapkan itu seperti apa saja, agar pada waktu dengan kita tampil ke depan, memang kita orang yang pertama yang dilihat oleh Allah daripada segala aspek, daripada berbagai aspek. Mungkin dengan waraknya, zuhudnya, atau juga dengan bacaannya, ketakwaannya, ubudiyahnya, pendekatannya, atau sariratuhu wa alaniyatu ala haddin sawa. Kenapa? Sebab kalau orang ramai telah memilih kita, maka hendaklah dengan kita memang sesuai atau juga memang patut. Kalau sampai dengan kita dipilih oleh mereka, karena memang kita orang yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Satu, jangan tampil, jangan mau dilantik, kecuali kalau kita sudah memahami aliman bifiqhi shalah, mengerti dan paham tentang hukum, hakan, rukun, syarat dan juga yang seumpamanya daripada perkara-perkara yang berkenaan dengan sembahyang. Kalau tidak, wa illa faqad arradha salatahu, akan menyebabkan sembahyang makmumin di belakang itu akan menjadi kurang tercemarkan atau juga akan menjadi batal. Bagaimana tidak? Imam yang bertanggung jawab dengan keselamatan, kesahihan dan kesempurnaan sembahyang makmum di belakang, yang tidak faqih, yang tidak mengerti tentang hukum hakam dalam sembahyang berjamaah secara khusus, itu akan menyebabkan sembahyang makmum akan tercemarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli ala sabilil misal." Ini kaifiat mengangkat kedua belah tangan dan juga dengan tempat kita meletakkannya. Wa fi qiraatil Fatihah, dan juga pada waktu baca Fatihah. Yang tadi malam kita ingatkan banyak orang yang membaca mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim mim mustaqim baris ditegakkan sedikit mimnya penghujung. Subuh tadi itu mim tidak begitu jelas, masih remang-remang lagi. Qala ala sabilil misal, bacaan Fatihah, bacaan surah, amin, hidupkan kembali amin. Subuh tadi aminnya macam mana? Jelas, sebab saya di bawah. Kami dengan geng-geng kami di bawah, alhamdulillah jelas. Takmin, sakatatis shalah, sakatat selepas takbir, jangan langsung baca doa istiftah, senyap dulu sekejap. Akhir daripada istiftah, sebelum baca ta'awud ada sakta. Selepas membaca Fatihah ada sakta yang panjang, yang kira-kira cukup untuk makmum selesai membacakan Fatihah di belakangnya. Takbiratul intiqal, Mesir, budaya itu terbawa sampai kemari. Kesalahan daripada makmum atau juga daripada orang ramai, sehingga berlaku kejanggalan yang seperti itu. Kita ada istilah takbiratul intiqalat, artinya satu, dalam sembahyang itu tidak ada yang namanya nganggur, tidak ada yang namanya ngelamun, tidak ada yang namanya senyap, tidak ada yang namanya kosong. Segala pergerakan dalam sembahyang itu terpenuhi dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Allahu Akbar. Lepas itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Baca Fatihah waladhdallin. Makmum baca Fatihah, kita sibukkan diri kita dengan doa dan zikir. Selepas habis baru kita baca surah sampai ke penghujungnya. Takbir. Allahu Akbar. Kita sudah sampai pada posisi rukuk yang betul. Sami Allahu liman hamidah. Itu betul. Allahu Akbar. Dah kita sudah sampai ke tempat sujud. Yang berlaku macam mana? Yang berlaku kalau di Mesir dulu disebabkan karena mikrofon berada sebelah kiri. Mikrofon sebelah kiri. Jadi pada waktu imamnya hendak rukuk, supaya suara itu lawak dan cantik, ini karena suara dan juga kena dengan rentak yang merdu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena mikrofon sebelah sini. Kalau Sami Allah, mana Ustaz Kamal? Mana Faisal? Rasa tak? Pernah ingat? Masjid Sayyidina Husain. Pernah tengok? Waktu naik, bagi dari sujud yang kedua,
Allahu Akbar. Jadi pada masa pergerakan dari bawah tadi itu kosong. Itu tidak tercatat. Zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa? Sebab tidak ada bacaan yang dibaca. Jadi ulama mengatakan tamdid, memanjangkan takbiratul intiqal supaya sambungan antara rukun dengan rukun, antara pergerakan dengan pergerakan itu tidak ada yang kosong. Pada waktu kita rukuk kita panjangkan takbirnya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar sampai ke bawah. Ada sebagian udah duduk dah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Allahu Akbar lagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat. Itu bukan salah, tapi menyalahi aturan sunnah. Kenapa? Karena ada masa kosong daripada waktu kita bergerak menuju rukun yang dituju, itu tidak kita sertakan dengan takbir pada permulaannya, takbir kita di pertengahan. Itu tentang takbiratul intiqalat. Selanjutnya nih ringkas saja duduknya. Sudah kita sebutkan malam kemarin tentang duduk iftiras yang betul itu nanti sampai pada waktunya. Hayatul inhirab, cara berpaling selepas salam. Apakah siki saja, apakah 25 derajat, apakah 50 derajat atau seperti apa. Jadi diingat, ya imam yang hak 50 ataupun juga yang hak 100 derajat kita langsung menghadap makmum di belakang. Kenapa? Supaya paham dengan bahasa hukum yang dibicarakan di sini. Satu, cara yang seperti ini kebanyakan daripada ulama Syafi'iyah mengirikan kiblat, menganankan makmum. Ini oke. Imam begini berarti betul. Yang tidak betul yang sikit nih, yang begini ini tidak betul. Kenapa? Sebab itu mengarah ke Afrika Selatan. Itu bukan menghadap ke arah yang betul. Jadi 50% seperti ini pastikan bahu kiri berbetulan dengan kiblat, bahu kanan berbetulan dengan makmum. Kalau ikut beberapa hadis imam menghadap makmum, aqbala alaina biwajhihi, menghadap seperti ini. Kenapa kita menghadap? Sebab tujuan kita menghadap, ini lebih tua, ini lebih alim, ini lebih pengalaman, ini lebih banyak makan garamnya, ini lebih banyak tahu tentang ilmu suluk, ini Masya Allah Tabarakallah dengan umurnya, ini dengan pengalamannya, ini dengan duitnya, ini dengan jawatannya, ini dengan kefakihannya, ini dengan ubudiahnya. Jadi kita takna kalau sampai dengan kita membelakangi orang-orang yang lebih mulia daripada kita. Maka kita duduk begini ini sebagai tanda hormat kita kepada orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innana nata'ajjab. Saya merasa heran daripada orang-orang yang tampil menjadi imam, pakai jubbah, pakai sorban, pakai selendang, tapi dalam waktu yang sama jahil dengan adab-adab dan juga dengan hukum hakam yang patut untuk kita raikan. Yuqaddim au yataqaddam, ditampilkan atau tampil sendiri untuk menjadi imam hanya semata-mata dengan suara yang merdu, hanya semata-mata dengan rentak yang cantik, atau karena posisi dan kedudukannya di masyarakat. Bukan karena itu seseorang dipilih menjadi imam, jadi imam. Nabi kita bersabda, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian itu orang yang paling dewasa. Maksudnya umurnya, pengalamannya, dan juga al-fiqhu fiddin. Al-faslul awal, panduan ringkas, bacaan waktu melaksanakan sembahyang secara mutlak. Wajib membaca Fatihatul Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Muka surat berikutnya 8, al-qiraatu fil fajri, bacaan pada waktu melaksanakan sembahyang subuh. Baca surah yang mana satu? Riwayat daripada Sayyidina Jabir, Nabi kita membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Wa kana salatu ba'du takhfifa, dan sembahyang Nabi kita setelahnya itu ringan. Ma'akatu, kata Ummu Hisham, aku hafal surah Qaf wal Qur'anil Majid karena Nabi kita sering membacanya di waktu subuh, panjang surah Qaf wal Qur'anil Majid. Itu cerita yang cukup menggugah orang-orang yang khasyah, orang-orang yang khusyuk.
cerita dan rangkaian ayat yang boleh menangiskan kalau kita hayati dialog pertanyaan Allah kepada neraka jahanam. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari Allah bertanya kepada neraka jahanam, apakah awak sudah penuh? Neraka menjawab, apa ada lagi yang nak ditambahkan ya Allah? Mesti dia baca 2, 3, 4 kali. Syekh Jibril secara khusus, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Itu makmum sudah mulai terkesan. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Oh, begitu tuh orang Arab Mesir secara khusus. Udah ramai yang menangis. Pada hari kami berfirman kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, apakah ada yang nak Allah tambahkan lagi? Fataqulu hal min mazid. Jadi bila ulang lagi 2, 3 sampai orang kita ketawa. Kenapa? Karena kita terasa pelik. Kenapa menangis? Takkan orang baca Quran menangis. Itulah karena kita tidak paham. Itu problem kita Melayu. Jadi dulu-dulu dikira Jibrilnya yang boleh menangiskan. Kita bawa Jibrilnya kemari, ke Malaysia, bawa ke Alur Malai, bawa ke Masjid Bukhari, bawa ke yayasan, baca. Tak ada satu orang Melayu pun yang menangis. Syekh Jibril jadi imam di Masjid Yayasan Bukhari, di Alur Malainya iya, Pantai Johornya iya, di Kenya juga iya. Tidak terkesan. Kenapa? Sebab penghayatan dan tadzawuq terhadap ayat itu diantara daripada khasiatnya orang Arab. Jadi itu pertama bahasa mereka, kemudian dengan penuh penghayatan. Kita pun juga akan menetes air mata kita kalau kita menghayati bacaan daripada Imam Siga sampai Ummu Haris, Ummu Hisham sampai hafal surah tersebut karena Nabi kita sering membacanya. Riwayat Nabi kita pernah juga membaca suratul Mu'minun sehingga di pertengahan ayat sampai kepada cerita tentang Nabiullah Musa dan Harun atau tentang Nabiullah Isa, Nabi kita terbatuk, lepas itu Nabi kita rukuk. Nah, ini juga panduan. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa. Cadangan kita memang nak baca sampai habis, sampai kepada ayat sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabu dah, jangan diteruskan, nanti batuk melulu. Dah, Nabi kita begitu batuk, Nabi kita langsung rukuk. Nah, jadi kita juga macam tu. Udah, tapi sholat rukuk saja lagi. Siapa tuh pada rukuk tuh hilang batuknya. Nah, jadi jangan dipaksa-paksakan, ada panduan. Jadi jangan, tak mesti kita harus selesaikan bacaan kita kalau kita ditimpa dalam keadaan yang seperti itu. Qala riwayat, kuntu aqudu, muka surat 9, aku sedang menonton menarik tunggangan naqab kita Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Nabi kita bersabda kepada saya, ya Uqbah, hei Uqbah, inginkah aku perkenalkan kepada kamu, aku ajarkan kepada Anda 2 surah khaira surataini quri'ata, sebaik-baik 2 surah yang dibaca. Maka pada saat ketika itu kata Sayyidina Uqbah, Nabi kita pun ajarkan kepada saya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Aku pun selepas Nabi kita beritahukan tentang 2 surah tadi itu, rasa tak seperti tak respect lah, tak bagi respon yang nampak kelihatan. Wah, begitu. 2 surah yang terbaik. Rupanya qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Nanti sini.
Ini tuh wani nak ajarkan surah nih, surah penting, cantik, indah, bagus. Sini. Duduk Mbak, cantik. Ini benaran nih. Tuhan nak ajarkan 2 surah yang tercantik dalam Al-Quran. Dia pun bagi tumpahan sepenuhnya. Apa Tuhan? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia pun dia tengok muka Tuhan. Itu bukan surah yang paling lawa, yang paling cantik. Jadi saat ketika kata beliau, baginda tengok saya tak bagi respon yang positif, tidak kelihatan agak kagum, takjub dengan apa yang Nabi kita sampaikan. Qala fa'allamani, Nabi kita ajarkan kepada saya surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, tapi falam yarani suritu bihi majidan. Nabi kita tidak tengok aku nampak kelihatan bergembira dan seronok dengan 2 surah tadi itu. Begitu berhenti di tempat pemberhentian di R&R misalkan saja, Nabi kita jadi imam kepada mereka pada waktu melaksanakan sembahyang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, sudah mulai kaget. Wah, itu yang dibaca salat subuh, sembahyang yang biasa surahnya panjang. Justru Nabi kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq pada rakaat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas pada rakaat yang kedua. Kira-kira agak kaget kah? Imam daripada Timur Tengah, sorban besar, jubah lebar, tasbih panjang, janggut sampai ke lutut. Jadi akan menjadi imam di masjid negara pada subuh malam Jumat atau pada subuh malam Sabtu. Jadi dengan kita terpukau, ya Allah ya Rahman Rahimin. Pertama daripada Mekah, yang kedua alim alamah, yang ketiga jubahnya panjang, jubahnya lebar, sorbannya macam kubah masjid, selendangnya janggut apa-apaan. Jadi saat ketika kita mendengar yang macam itu kan hebat, barakallah. Ternyata pada waktu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi yang datang dari Penengnya rasa tak bebalu. Betul tak? Ini secara jujur nih. Datang jauh-jauh daripada Johor, ternyata imam yang diwawawakan tadi itu masuk dalam akhbar bagian depan. Waktu jadi imam baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang 2 surat tersebut mampu untuk menyembuhkan baginda Nabi daripada gangguan labid atau daripada gangguan sihir. Oh, 2 surat itu besar peranannya, memberikan membackup, memperisai, penyelamat, menjaga kita daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Jangan dipandang kerdil. Dulu handphone Nokia besar, tingginya hampir 1,5 meter, besarnya kira-kira sebesar genggam. Canggihnya pada besar saja, letak sini, wah bangga sangat. Itu pada tahun 2000-an, Nokia beratnya 3,5 kilo. Berat, handphone itu berat. Itu kalau seandainya tak ada besi pun, kalau hanya untuk ya 2-3 orang saja, tak payah main rantai yang punya Bruce Lee itu, handphone itu kita pukulkan dan mati. Berat handphonenya. Sekarang nipis, canggih, kecil, tapi masya Allah tabarakallah. Baru paham. Dulu tuh, minta maaf, Izura besar, Innova besar. Dapatnya dengan Mini Cooper kecil, harganya 300.000. Izura badannya besar, 70.000 aja. Yang kecil tadi itu, tengok, nampak seperti kelisa aja. Tapi yang muka mata galak, yang mata besar itu yang second handnya pun sudah 150-an. Kalau yang hak barunya, Mini Cooper yang barunya, dia keluarga daripada BMW. Baru paham yang kecil itu rupa-rupanya kecil-kecilnya kecil itu cabai rawitnya, cabai Melaka. Kecil, pedas. Orang Arab, tengok masakan orang Malaysia semuanya pedas. Jadi pada saat ketika itu kan orang-orang kadang-kadang bergaya juga. Tengok jenis-jenis cabai,
Wah, rasanya coba yang paling kecil yang paling ideal. Kalau yang besar itu pedas, yang itu pedas, yang itu pedas. Ambil pilih yang paling kecil sekali. Tahu-taunya cabai Melaka yang kecil tuh hangus kepala. Panas sampai ke kepala. Kecil, tapi kesannya seperti itu. Nah, jadi kita juga belajar daripada yang itu. Kecil-kecilnya surah Qul Huwallahu Ahad, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ada tak hadis yang semacam itu dengan surah Al-Ankabut, dengan surah Maryam, dengan surah Kahfi, dan juga dengan surah-surah lainnya. Memang masing-masing mempunyai keistimewaan dan kelebihan, tapi jangan lupa surah-surah yang Nabi kita sarankan pasti dan pasti besar gejaran dan pahalanya. Tapi tak lawa lah bacaan, tak lawa bang. Tak lawa seperti orang yang cabut-cabut surah dari tengah, dari ujung, melompat-lompat. Itu memang kelihatan. Jadi rasa bebaloi betul. Kita datang daripada Johor, imam baca surah, anak seumur hidup tak pernah dengar surah. Hah? Surah apaan yang dibaca? Nggak tahu lah. Surah Ankabut kah, surah apa begitu yang saya pun tak pernah dengar lah, saya tak pernah dengar surah itu, memang pelik sungguh bacaannya. Tapi kalau baca Qul A'udzu Birabbil Falaq dengan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, setakat kuliah, setakat baca kuliah, nampak sini sangat kuliah. Nah, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Nabi kita bersabda Rubu'ul Quran, sama dengan 1/4 Al-Quran. Itu makanya kita berlangganan. Tapi pula dalam waktu yang sama, imam-imam tua di masjid itu berlangganan dengan kuliah seumur hidup. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tiap maghrib kuliah kulhu. Itu juga salah. Bukan langganan seumur hidup. Kuliah kulhu hanya disunatkan pada maghrib malam Jumat. Untuk malam-malam yang lain, ya berkreasilah, bacalah alam tarakai dengan li'lafi Quraisy, baca al-hakumu dengan wal asri. Ada seorang imam diimamkan, dia orang Badawi. Tiap jadi imam baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua, maghrib, isya, duhur, asar, subuh, kulhu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia pun bingung. Loh, memangnya tak ada bacaan yang lain? Tapi yang lebih aneh lagi, setelah beberapa bulan ke depan, beberapa waktu berikutnya, bermakmum lagi dengan imam yang sama, setakat baca Fatihah saja. Waladhdallin, Allahu Akbar. Orang tanya, ini pelik sungguh. Dulu kulhu melulu, sekarang tak baca surah pula. Jadi ketika menjawab, sebab beberapa hari yang lalu ada anak ponakan saya datang sini, ada tetamu datang, maka aku hadiahkan qul huwallahu ahadnya aku sama dia. Jadi aku sudah tak ada surah, sudah aku hadiahkan. Jadi hadiah Nabi kita bersabda, mengambil balik hadiah yang dihadiahkan itu sama saja dengan anjing yang menjilat dengan muntahnya. Qul huwallahu ahad aku sudah aku hadiahkan kepada budak yang datang semalam itu. Akhirnya dia tak ada bacaan lagi. Tiap kali sembahyang selesai Fatihah langsung sujud. Cerita banyak, lelucon Arab banyak. Sabar. Kita berhenti pada pukul 10.30. Insyaallah. Wah, tidak ada aturan waktu. Waktu itu kan punya kita. Jadi, seorang Badawi lagi sedang makan buah watin dengan buah zaitun. Baca, Masya Allah, tabarakallah, makan. Tapi jenis yang kedekat, makan buah watin, makan buah tin sedap. Kalau zaitun yang hitam tuh, yang kecil zaitun, masam. Kalau tak selera, tak lalu. Tapi kalau dengan buah watin, masak, manis, sedap, nyaman, nikmat. Coba, watin, sedap. Badawi tadi tuh lagi sedang asik makan buah watin. Makan. Begitu datang tetamu, langsung saja buah tin tadi itu dia tutup dengan selendangnya, tutup dengan selendangnya, buka selendang tutup.
Jadi tetamu itu pun melirik, innalillah, kedekut sangat itu orang, astagfirullahaladzim. Berapa harga buah wajin? Takkan sampai ditutup-tutup macam tuh. Jadi dia tak nak mengajak tetamu tadi itu makan buah wajin. Bincang sampai kepada perbualan tentang Al-Quran. Jadi ditanya sama yang kedekut tadi itu, awak hafal surah-surah apa? Oh banyak. Wadduha alam nasrah ini di antaranya surah At-Tin. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zaitun Waturi sini terus baca. Jadi kata yang kedekut itu, watinnya mana? Itu watin tertutup semua. Watinnya tertutup. Pandai dia, bodoh tapi pintar dia. Itu. Tadi kan saya cerita di bawah, bodoh tapi pintar dia. Jangan menarik cerita orang yang jatuh naik tangga terjatuh. Plong. Maka orang pun tanya, kebetulan yang berkenaan tadi itu Johan namanya. Bu Nawas, ada apa ente? Tidak ada apa-apa hanya setakat jubah aja terjatuh. Tapi takkan nyaring macam tuh. Yalah, kalau ada orangnya di dalam. Dia nak ngaku aku terjatuh pada muka. Malulah. Jadi kata, apa tuh bunyi bang tuh apa? Itu setakat jubah terjatuh. Tapi takkan nyaring macam tuh. Ya ada orangnya di dalam. Paham bang? Nah, jadi kalau ayah kata, dapat tuh jubah terjatuh ya, songko terjatuh. Takkan songko macam tuh. Enggak, songkonya ada di kepala ya. Maksudnya jatuh dengan kepalanya. Nah, itu pintar tapi kurang. Oke, cukup takat itu dulu. Nah, jadi Nabi kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, pernah baca Qul a'udzu birabbin nas pada rakaat yang kedua setelahnya. Falamma nazala li salati subhi, Nabi kita baca 2 surah tadi itu. Kemudian Nabi kita tengok saya, Uqbah macam mana? Kamu kagum tak dengan 2 surah? Kalau sampai terpilih, misalnya, ya ala kulli hal diantara daripada yang mengagumkan pertandingan nasyid. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Satu lagu. Ternyata dari kumpulan tadi ada yang lagunya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wah, dalam hati apa itu lagu? Nggak ada kamusnya. Taunya nomor 1 dia, Johan dia. Mesti kita kagum. Ya Allah, pakar-pakar yang botak-botak kepala tuh memberikan penilaian. Itu rentak yang tidak ada di dunia. Ya Nabi salam alaika. Itu penemuan baru itu. Itu bingung kita. Macam itulah Nabi Qurannya dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan bersimbang di pojok sana. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah syarat yang kita syaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qala ma hafidtu surat Yusuf. Aku tidak hafal surah Yusuf dan juga dengan surat Al-Hajj. Illa daripada Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar sering membaca kedua buah surah tersebut. Renung sejenak dengan hadis yang diriwayatkan, hafal bacaan surah Yusuf dengan surah Hajj, karena Sayyidina Umar sering membacanya di waktu sembahyang subuh. Kana yaqra'uhuma qira'atan bati'atan. Sayyidina Umar membaca kedua surah tadi itu dengan cara perlahan-lahan. Subuh hari Jumat, alhamdulillah. Tapi diingat, muka surat 10 untuk subuh hari Jumat riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi kita membaca pada subuh hari Jumat Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab, surah Sajdah, dan juga pada rakaat yang keduanya Nabi kita membaca Hal Ata 'alal Insan. Kesalahan daripada imam-imam kita atas desakan daripada makmum yang keburu-buru nak pergi ke office, yang keburu-buru nak hantar anak, sedangkan sembahyang subuh pada pukul 6.30. Subuh Jumat
baca surah 2 surah tadi itu jadi panjang sampai pada pokok 7 sesuku baru selesai. Bila kita antara anak, maka ada sebagian imam yang berinisiatif untuk memenggal, dan ini budaya Mesir, memenggal surah yang panjang tadi itu dibagi 2 pada rakaat pertama dan juga pada rakaat yang kedua. Setakat boleh. Tapi untuk mengatasi masalah jangan dengan masalah. Kita ada alternatif, kita ada pilihan kedua. Kalau pada waktu subuh Jumat suasana atau juga dengan subuh agak lambat, sekarang sebelum pukul 6:50 sudah subuh nanti, atau pada masa-masa tertentu 6:15. Jadi kalau kita baca 2 surah yang panjang, makmum yang komplit. Akhirnya imam baca surah yang pendek, atau juga penggalkan surah yang panjang tadi itu untuk dibaca pada 2 rakaat. Kedua-duanya tidak tepat. Pilihan kedua untuk imam, baca Sabbihis dengan hal ada dan baca sampai habis. Jangan dipenggal-penggal, kesian makmum, kesian juga diri kita kalau pada waktu kita dituntut oleh orang ramai nanti pada hari kiamat. Kenapa kita tidak bijak dalam mengimami mereka? Nabi kita kalau tidak baca hal ata alal insan rakaat kedua alif lam mim tanzil, pada rakaat yang pertama Nabi kita akan membaca surah Sabbihis dengan al ata. Berikutnya bacaan pada 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Disunatkan pada waktu kita melaksanakan sembahyang sunat maghrib, sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawaf. Surah bacanya Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak berurutan? Itu ikut sunnah. Tadi sudah saya katakan, kalau ada panduannya daripada surah terus melompat kepada surah yang berikutnya, itu kita ikuti. Tapi kalau tidak ada panduan yang semacam itu, kita ikut panduan rakaat pertama dengan surah yang panjang daripada rakaat yang kedua, dan juga dibaca secara berurutan. Qira'atu fi dhuhri wal asri, bacaan pada waktu salat zuhur dan asar. Nabi kita membaca pada 2 rakaat yang pertama daripada zuhur dan asar qadara qiraati alif lam mim tanzil, seperti Nabi kita membaca alif lam mim tanzil. Wa fi riwayatin, kira-kira dalam 30-an ayat. Untuk rakaat yang pertama kira-kira dalam 20-an atau kurang sedikit pada rakaat yang kedua. Bacaan pada waktu melaksanakan sembahyang maghrib, wa fi riwayatin, Nabi kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan asarnya seperti itu juga, dan subuh dengan bacaan yang lebih panjang. Jadi kawan-kawan tafakuh, kawan-kawan di Ma'had An-Nur, rasanya saya pernah makmum dengan kawan-kawan yang jadi imam, tapi baca surahnya pendek. Paling tidak ya sejenis Sabbihis, sama Iwal Tariq, sama Idatil Buruj, atau juga kalau saya ke bawah bacalah Lam Yakuni rakaat yang pertama, Idazul pada rakaat yang kedua. Jangan pada waktu menjadi imam subuh surahnya Qul ya ayyuhal kafirun dengan Idza jaa nasrullah, itu terlampau pendek. Itu layaknya dibaca pada waktu maghrib. Beranjak laju cepat, qiraatul fil maghrib, bacaan pada waktu sembahyang maghrib. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur. Riwayat membaca surah Wal Mursalati urfa, riwayat Nabi kita membaca surah Al-A'raf, juga riwayat Nabi kita pernah membaca surah Ad-Dukhan. Coba saja kalau bangsa atau melaksanakan kita, masyarakat kita, imam baca surah At-Tur, Wal Mursalat maghrib, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wal mursalati urfa, wal asifati asfa, terus. Itu yang mengantuk. Sementara yang agak tadabbur sedikit, la ilaha illallah astaghfirullahalazim. Jangan dalam hati lah, cakap dalam hati. Jangan mentang-mentang suara lawa baca panjang-panjang begitu. Rasulullah ke awak nih. Memang kita bukan Rasulullah, tapi nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca surah yang Nabi kita baca. Tapi ala kulli hal ini maghrib. Maghrib orang baca surah yang pendek. 3 surah panjang atau 4 yang pernah Nabi kita baca. Al-A'raf panjang.
Kemudian surah Mursalat pun juga panjang, surah Dukhan pun juga panjang, kemudian surah Az-Zariyat pun juga panjang. Jadi bagaimana dengan kita? Kita ada panduan yang lain daripada surah-surah yang Nabi kita baca. Jadi abang, fil tahu fil apa artinya? Filun, gajah. Bakaratun, lembu. Jadi bang, ada suatu ketika imam pada waktu subuh baca surah Baqarah. Tahu surah Baqarah tak? Panjang mana? Hah? Dua panjang, 2 juz 4 lembar. Jadi selepas membaca surah Alif Lam Mim sampai ke pucuk lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha. Udah hampir terbit matahari. Terbit matahari belum selesai. Kesalnya makmum tadi itu la ilaha illallah. Takkan ada orang baca surah Baqarah pada waktu subuh sampai terbit matahari jam-jam begini baru selesai. Akhirnya makmum tadi itu kena terlampau kesal. Hari kedua pada waktu pergi ke masjid ternyata dengan imam yang sama. Dia tanya imam tadi itu sebelum ikut, Mam, agak-agaknya hari ini baca surah apa, Mam? Jadi kata imam, insyaallah kita baca surah Al-Fil, kita baca surah Gajah. Jadi kata makmum, semalam saja baru baca surah lembu, udah sampai terbit matahari baru selesai. Macam mana kalau baca surah Gajah? Maknanya tengah hari baru habis. Alah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik makmum tadi tak jadi makmum. Imam agak ugal-ugalan sedikit. Jadi imamnya lawan, suara lawan. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi imam perasan makmum banyak mufarakah belakang. Imam baca Yasin, makmum pada keluar. Sebab aku nak antar anak. Kalau Yasin dibaca sampai habis, bila aku antar anak. Makmum mufarakah. Pada saat imam jam, banyak orang yang sudah kayu sendiri, imam putar haluan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Wah. Jadi kesal sungguh yang balik tadi itu. Baca Qul hu dia katanya. Tak jadi baca Yasin. Itu imamnya kurang asam betul. Mana ada sembahyang main-main macam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam yang betul. Qira'atu suratil kafirun dengan ikhlas pada 2 rakaat sembahyang sunat subuh, zuhur dan asar, sudah maghrib untuk malam Jumat saja. Ingat muslimat semuanya, untuk pada malam Jumat maghrib sunat kita membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Tapi pada yang selain daripada sembahyang maghrib terserah kita baca surah-surah yang mana, tetap dengan panduan tadi. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Bacaan pada maghrib malam Jumat, nas hadisnya pada muka surat 15. Karena berarti senantiasa dan selalu Rasulullah SAW membaca pada sembahyang maghrib malam Jumat surah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Bacaan pada sembahyang Isya, Sayyidina Mu'az pernah membaca surah Baqarah sampai habis, sehingga sampai ada salah seorang daripada makmum yang disibukkan dengan pekerjaan di sepanjang hari hanya mampu untuk bermakmum sesaat waktu kemudian mufarakah. Sayyidina Mu'az mengatakan kepada makmum yang bermufarakah tadi itu, munafik. Akhirnya sahabat berkenaan berasa keberatan betul dengan sebutan semacam itu dan dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan kepada baginda Nabi dengan memberikan alasan, kami adalah ashabun nawadih, orang yang menggunakan onta untuk mencari air, untuk menimba dan mengambil air. Mu'adz sembahyang Isya mengimamin kami membaca surah Baqarah. Kemudian saya bermufarakah. Begitu selesai diinformasikan, Nabi kita panggil Sayyidina Mu'adz dengan marahnya. Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ini pembawa fitnah? Kalau kamu jadi imam baca wasyamsi wadduhaha, habis. Wadduha, atau juga walaili idza yaghsha, sabbihisma rabbikal a'la. Surah-surah yang Nabi kita sarankan semuanya sampai habis.
Jadi nanti jangan dipilih, ini sudah lama ada duduk begini. Duduklah yang insya Allah dapat pahala Bang. Insya Allah kalau Abang sakit kaki, ini pengalaman. Memang sakit lengah-lengah lah, memang belakang sakit. Tapi kita di majlis ilmu, di majlis zikir, di rumah Allah, kita tahan sakit, tahan. Insya Allah, ya maka tambah sakitnya, ya makan subuh nanti berkat karena kita menghormati majlis ilmu dan para malaikat yang hadir. Malaikat tahu kita lagi sedang kesakitan belakang. Kita tetap kita lurus tanah. Oh, 13.000 macam cara duduk. Pada waktu kita tahan, banyak cerita orang-orang yang menahan sakit. Ternyata Allah bagikan kesubuhan karena dia hormat kepada majelis ilmu dan juga kepada majelis zikir. Yang akhirnya kamu kenapa sampai menahan dari jerih payah dan sakitmu? Ini min ajlika ya Rabbi, karena untuk menghormati kalamullah, karena untuk menghormati para malaikat-malaikat Allah, karena untuk menghormati majelis-majelis zikir yang pada akhirnya Allah berikan kesembuhan asbabnya daripada majelis zikir. Muslimin muslimat, banyak salafun saleh yang berobat penyakit dengan menghadirkan diri ke majelis-majelis ilmu. Niatnya agar sembuh daripada penyakit hati, penyakit ria, penyakit ujub, penyakit ego, penyakit sombong, atau juga penyakit yang menimpa kepada fisikal kita. Jadi itu diantara daripada anugerah Allah kepada orang-orang yang dapat bertahan lama. Memang pada permulaannya itu lenguh, macam itu juga mengantuk. Kalau kita tahan, kita akan tidak mengantuk lagi. Macam juga baca kursi, baca amanah Rasul, doa, baca dan berwudu sebelum kita tidur. Memang awal-awalnya kita sudah nak terkentut jah. Bahkan kalau sebelum berwudu, kalau tidur tak berwudu tak kentut pun. Tapi begitu kita berwudu, kita pergi bekutut melulu. Kenapa? Syaitan tak bagi kita dalam keadaan suci dan bersih. Bacaan pada waktu melaksanakan sembahyang Isya, tadi hadis yang diriwayatkan yang begitu panjang. Bacaan pada 2 hari lebaran dan juga pada hari Jumat. Dan ini juga diapakan oleh imam. Saya bacakan hadisnya. Panduan kita supaya kita tahu imam-imam kita tidak mengamalkan amalan sunnah. Padahal apa susahnya? Kan sudah digaji, ada tunjangan, diberikan amanah, diberikan mandat. Apa problemnya kalau kita membaca ikut panduan sunnah? Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu muka surat 17 radhiyallahu ta'ala nuqala kana Rasulullah, kana itu berarti senantiasa dan selalu. Kalau ada bahasa kana maknanya terus-terusan. Yaqra'u bil idaini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 hari lebaran, hari raya haji, hari raya puasa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salatul lina sabakumullah. Stau Mekah Madinah. Stau Allahu Akbar. Tuh pertama baca 2 istiftah sampai habis atau semampu yang kita baca. Lepas itu baru takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Terus sampai kepada yang ke-7. Waladhdallin, amin. Baca sabihis rakaat pertama dan baca hal ataka hadisul ghasyiyah pada rakaat yang kedua. 1 hidup amalan sunnah, 2 baginda ceria, yang ketiga dapat kita kongsikan, yang 4 akan jadi budaya, yang 5 akan jadi tradisi umat, yang seketika kadang-kadang anak kita tidak berpeluang untuk mengaji hal-hal yang seperti ini, tapi pada waktu mendengar imam baca sabih dengan hal atah pada tiap Jumat, paling tidak kita beranggapan imam tentu lebih tahu, lebih alim. Kalau bukan karena anjuran, kalau bukan karena dituntut, tidak akan senantiasa komitmen membaca 2 surah berkenaan pada hari lebaran haji dan puasa. Kedua, qala
dan juga wabil jumu'ati, dan pada waktu melaksanakan sembahyang Jumat. Imam-imam muda, kadang-kadang imam-imam tua juga tidak ketinggalan baca surah melompat-lompat. Kalau nak lebih pasti coba nanti ikuti secara langsung daripada Masjid Shah Alam kah, atau daripada Masjid Negeri Negara kah, mesti surah yang dibaca. Jarang-jarang baca Sabihis dengan hal atap pada waktu melaksanakan sembahyang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bacaan di waktu malam, Nabi kita pernah membaca beberapa surah bersambung. Bacaan pada waktu kita melaksanakan sembahyang witir, muka surah 19 Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pada rakaat yang ketiga. Dan juga riwayat yang selanjutnya Nabi kita membaca Sabihis, Qul ya, Qul hu, hadis yang sama. Bacaan pada waktu kita melaksanakan 2 rakaat selepas witir. 2 rakaat selepas witir, al-qiraatu fi rakataini ba'dal witri. Ini jarang-jarang kita amalkan. Ini diantara daripada khususiat Nabi. Nabi kita sembahyang kembali selepas witir. 2 rakaat pada 2 bacaan pada waktu kita melaksanakan 2 rakaat sembahyang sunat tawaf pun juga bacaan yang sama, kuliah dengan qul huwallahu ahad. Yang pada saat Nabi kita sampai ke sana, Nabi kita membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nanti ditanya, mana dalilnya yang dengan kita membaca innallaha astafa Adam wa Nuha pada masa tasmiyahan. Tasmiyahan itu tidak ada di sini. Budaya itu budaya datang daripada sana, daripada Indonesia, dan masih ada lagi diamalkan di sebagian tempat pada hari pentasmiahan anak. Kumpul orang ramai, sembelih kambing, anak tadi itu diserahkan kepada tuk guru untuk diberikan nama. Siapa namanya? Katakan saja namanya Mansur bin Madkur bin Mazkur bin Makmur misalnya. 4 Maskur, anak-anaknya ada 7. Mashkur, Mansur, Mastur, Mazkur, Madkur, Majbur, Makhur. 7 anak. Banyak kita nama. Abang nanti kalau kawin nak mau berapa ramai anak? Mau ramai 7. 1 Saleh, kedua Salihin, ketiga Salahuddin, keempat Salihun, kelima Salah, kemudian yang keenam Ahlus Salah, kedua Salahu Ad-Darain. 7 anak. Semuanya salah. Abang juga nama Salihin, mak Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duduk kiai bersila di Indonesia. Ini budaya Banjarmasin. Tato di Jawa ada? Jarang. Mana sih? Ada tasmiahan, acara ngasih nama anak. Ada. Ini anak nih. Anak. Tuh guru tak sama antara satu sama lain. Ada yang pandai kanan, dia pandai kiri. Tuh guru yang pandai angkat anak kadang-kadang santai aja, tenang. Orang tua yang ketawa, yang kelihatan ketakutan. Takut kalau patah belak. Patah tuh guru tuh anak cucu saja 39 semua. Kadang-kadang bimbit di telinga aja. Santai. Kita yang ketakutan, maknya udah aman, udah. Jadi pada masa dipegang begini nih, maka kari baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya lagu Muhammad. Innallaha astafa. Baca innallaha astafa yang ada dalam surah Baqarah, baca sampai wa ini samaituha Maryam wa ini uiduha. Kan ada cerita bagi nama situ. Wa ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah sampai innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Tugurubun ya gulam, wahai budak, sammainaka bima sammaka Allahu bil azal, kami bagi nama awak sebagaimana namanya telah ditakdirkan oleh Allah secara azali. Maskur bin Haji Makmur barakallahu fihi. Tanya Salafi, bid'ah dhalalah. Nah, kenapa? Karena baca beberapa rangkaian ayat daripada surah Baqarah Nabi kita tak pernah baca, Nabi kita tak pernah ajarkan, para sahabat pun juga tidak pernah lakukan. Dah sabar dulu. Begitu Nabi kita sampai selesai melaksanakan tawaf 5 menit terakhir, pada waktu Nabi kita selesai melaksanakan tawaf, Nabi kita menuju ke makam Ibrahim dan seraya berkata, "Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla." Itu Nabi kita baca ayat disesuaikan dengan munasabahnya. Munasabahnya nak sembahyang di belakang makam Ibrahim, terus Nabi kita baca ayat tersebut. Pada waktu Nabi kita akan melaksanakan sa'i, begitu saja sampai kepada Bukit Safa, Nabi kita baca ada karena mengenanya dengan sa'i dan juga dengan sebutan Safa. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi tidak salah kalau dengan kita membaca ayat. Misalnya pada waktu kita mengadakan pengajian tafakur, kita baca ayat wal takun ta'ifatun minkum minkum ta'ifatu yatafaqqahuna bid-din. Apa hubungannya? Hubungannya karena itu adalah majlis tafakur. Pasal yang kedua ringkas saja, waktu 5 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kebolehan membaca satu ayat dalam sembahyang. Allah bagus, masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya makmum cerewet, kacau, susah. Baca surah panjang disalahkan, baca surah yang pendek disalahkan. Jadi kalian tuh maunya seperti apa? Oke, nanti saya bikin jamaah yang lebih bagus supaya semuanya boleh ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rakaat kedua waladdallin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Wah, itu syok sungguh. Makasih Haji, makasih banyak. Begitu, bagus. Nanti besok macam tu lagi. Itu makmum selesa. Kalau kita turunkan kehendak makmum, sembahyang kita yang korban, ibadah kita yang musnah, sunnah akan terabaikan. Jadi kita jangan terlalu meraihkan makmum, jangan terlampau meraihkan makhluk, kecuali kalau pada saat kita tidak akan mencemarkan panduan dan bimbingan daripada agama kita. Ya, orang ramai pada pakan-pakan berdiri, jangan ikut berdiri. Orang ramai pakan-pakan dengan tangan kiri, jangan ikut makan tangan kiri. Kenapa? Kita lebih meraihkan panduan dan bimbingan hukum hakam, dan lebih meraihkan bimbingan dan panduan Sayyiduna Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Penghimpunan 2 surah dalam 1 rakaat boleh. Bacaan kisah mufassal di sini hadisnya riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah 23. Ma shallaitu wara'a ahadin. Aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang asbah salatan yang paling mirip sembahyangnya dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada fulan. Qala Sulaiman. Jadi pula di situ ada yang mengatakan Sayyidina Anas bin Malik, ada yang mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Qala Sulaiman, salaitu khalfahu, aku sembahyang di belakangnya. Fakana yutilu rak'atainil ulayaini minal zuhri, beliau memanjangkan 2 rakaat yang pertama daripada zuhur dan meringankan pada 2 rakaat yang terakhir. Begitu juga dengan sembahyang asar. Wa yaqra'u fil maghribi, dan membaca surah pada salat maghrib. Bikisaril mufassal, dengan surah-surah pendek daripada wadduha sampai ke bawah.
Isya dengan yang sederhana pertengahannya, subuh dengan yang panjangnya. Tiwalul mufassal daripada surah Al-Hujurat sampai kepada amma yatasaalun. Berikutnya sudah habis mengulang surah pada rakaat yang sama. Para pertama baca kuliah, rakaat kedua kuliah lagi. Jadi hadis di sini ini ada dua takwilan. Apakah karena Nabi kita tersilap atau karena Nabi kita ingin memberitahukan boleh-boleh saja dengan kita membaca surah yang sama pada dua rakaat. Rakaat pertama kita baca kulhu, rakaat kedua juga kita baca kulhu. Kita ada dalilnya. Terakhir, membaca satu buah surah dalam dua rakaat itu riwayat daripada Sayyidina Urwah. Membaca surah Ikhlas pada tiap rakaat itu riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Tiap kali menjadi membaca surat dan diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Insyaallah nanti kita sambung untuk mengakhiri kitab ini secara ringkasnya setelah pertemuan pukul 11.30 daripada sekarang. Ada anduan? Minum, makan, ada? Tak ada. Tak ada. Lepas berehat, masuk balik, lepas masuk balik baru makan. Makan sebelum tengah hari. Sebelum. Jadi kita sampai pukul 11.30 masuk balik sampai belajar pada pukul 12.30. Jadi kita masuk lagi dalam 1 jam. Nanti penutup pada pukul 3 kita tengok keadaan, ngantuk, letih, capek, jenuh. Kalau seandainya letih sangat kita sambung selepas asar. Kalau mungkin kan pukul 2.30 atau dalam pukul 3 kita sambung pada pukul 3. Kita tengok keadaan. Jadi kita tinggal dalam dua sisi pertemuan saja lagi. Nanti sisi yang terakhir saya akan berikan peluang untuk sisi soal jawab dengan sumber kita. Tadi kita sudah sampai kepada batas rukuk dengan i'tidalnya, sujud dan seterusnya dalam pertemuan yang akan datang setelah kita habiskan panduan daripada kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang perlu kailulah, kita tidak ada kailulah nanti. Arti kailulah itu tidur tengah hari. Untuk orang yang salat tahajud, untuk orang yang berpuasa makan sahur, untuk orang salat tahajud tidur kailulah. Ini sudahnya tidak tahajud, nah kailulahnya lah buat. Jadi, wah kata malaikat kailulah, sahurnya apa tahajudnya tak ada pun. Malaikat kan dua di situ, satu kailulah, dua yang kedua tahajud. Kalau tak boleh kedua-duanya, satulah diantaranya. Wah pintar kata malaikat, masya Allah. Allah alam, silakan. Alhamdulillah, istirahat, tidur kailulah.